Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Sotik, NIM 190301146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis dan desain pekerjaan. Yang pertama, pengertian analisis dan desain pekerjaan. Analisis memiliki makna aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, dan unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Pekerjaan memiliki arti sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan dan sedang dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Jadi, makna dari analisis pekerjaan adalah suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Menurut Werther dan Davis, analisis pekerjaan adalah knowledge about job and their requirement must be collected through a process known as a job analysis. Pengetahuan mengenai pekerjaan dan persyaratannya yang dikumpulkan melalui suatu proses disebut analisis pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurvina Hari, NIM 190301172. Pada materi desain pekerjaan, saya akan menjelaskan tentang apa sih desain pekerjaan itu. Nah, di sini desain pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Desain pekerjaan merupakan jembatan atau penghubung antara karyawan dengan organisasi. Desain pekerjaan atau biasa disebut dengan rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam wadah organisasi. Shimamura mengatakan bahwa desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dan keterkaitan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Pada materi tujuan analisis dan desain pekerjaan atau jabatan, ada 12 tujuan analisis pekerjaan menurut Gomez yang digunakan oleh sektor publik maupun sektor swasta, yaitu yang pertama, job description. Job description yaitu untuk mengidentifikasikan pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Yang kedua, ada job classification, yaitu penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Yang ketiga, ada job evaluation, yaitu suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terikat. Yang keempat, ada job design restructuring, yaitu meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan menstrukturisasi kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Yang kelima, ada personnel requirement, yaitu berupa persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Yang keenam, performance appraisal, yaitu merupakan penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap performansi pekerjaan dari para pekerja. Yang ketujuh, ada worker training, yaitu pelatihan yang ditujukan kepada para pekerja. Yang kedelapan, worker mobility, yaitu dinamika keluar masuknya seseorang dalam posisi pekerjaan-pekerjaan dan okupasi-okupasi tertentu. Yang kesembilan, efisiensi. Ini mencakup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas, serta prosedur kerja, susunan kerja, dan standar kerja. 10. Safety. Itu berfokus pada identifikasi dan peniadaan perilaku kerja yang tidak aman, kondisi fisik, dan kondisi lingkungan. Yang ke-11 ada human resource planning, yaitu kegiatan antisipasi dan reaktif melalui suatu organisasi. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu legal, aturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan organisasi. Sedangkan tujuan desain pekerjaan secara umum itu adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Analisis pekerjaan secara sistematis mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi tentang pekerjaan-pekerjaan. Pada jenis-jenis dan elemen analisis dan desain pekerjaan atau jabatan, itu terdapat dua jenis analisis pekerjaan yang utama, yakni ada analisis pekerjaan tradisional dan juga ada analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil.
Analisis pekerjaan tradisional atau yang disebut dengan traditional job description, yang mana hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, yaitu ada tanggung jawab atau responsibilities, ada kewajiban atau duties, dan terakhir ada kualifikasi atau qualification. Dan yang analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil atau yang disebut dengan results oriented job description, di mana lebih menekankan pada manfaat suatu pekerjaan, harapan yang akan dicapai sesuai dengan aspek-aspek, yaitu ada task, conditions, standards, SKS, dan ada qualifications. Perkenalkan, nama saya Halimatun Nabila, NIM 190301160. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih elemen-elemen desain pekerjaan itu. Jadi, elemen-elemen desain pekerjaan merupakan unsur-unsur yang harus ada pada pembentukan desain pekerjaan dari suatu perusahaan. Ada 3 jenis elemen dalam desain pekerjaan. Yang pertama, elemen organisasional. Elemen-elemen organisasional pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi. Pekerjaan-pekerjaan yang dirancang secara efisien mendorong karyawan yang mampu dan termotivasi untuk mencapai keluaran maksimum. Elemen organisasional ini terbagi lagi menjadi 3 alur. Yang pertama, pendekatan mekanistik. Dalam mendesain suatu pekerjaan atau perusahaan, kita perlu melakukan pendekatan mekanistik. Pendekatan ini bertujuan untuk merinci hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam membuat suatu usaha. Yang kedua, aliran kerja. Aliran kerja ini merupakan alur dari desain pekerjaan yang akan dilakukan. Setiap pekerja atau staf akan lebih mudah menyelesaikan tugas jika aliran kerja ini dibuat dengan baik dan benar. Yang ketiga, praktek-praktek kerja. Desain pekerjaan akan terlihat lebih efektif jika dilakukan praktek-praktek kerja yang akan membantu peningkatan hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Elemen yang kedua adalah elemen lingkungan. Aspek kedua desain pekerjaan berkaitan dengan elemen-elemen lingkungan. Seperti hampir dalam semua kegiatan personalia, para perancang pekerjaan tidak dapat mengabaikan pengaruh lingkungan eksternal dan internal. Faktor internal perusahaan memiliki andil yang cukup besar dalam membuat desain pekerjaan. Pekerjaan yang akan dibagikan dalam bentuk tugas-tugas pada staf harus disesuaikan dengan internal perusahaan. Faktor internal ini contohnya seperti modal perusahaan, kualitas pegawai, dan lain sebagainya. Faktor eksternal ini datang dari luar perusahaan. Keadaan ini terjadi ketika mungkin teknologi yang berkembang mengharuskan perusahaan untuk mendesain sistem pekerjaan ataupun barang dan jasa yang dijual. Elemen yang ketiga adalah elemen keperilakuan. Elemen keperilakuan ini ada 4. Yang pertama, otonomi. Kebijakan atau otonomi merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun desain pekerjaan. Kebijakan ini dapat datang dari atasan, pemegang saham, atau pemimpin pemerintahan. Yang kedua, variasi pekerjaan. Variasi pekerjaan ini dapat ditunjukkan berupa inovasi-inovasi dalam mengolah produk untuk dapat didesain sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, identitas tugas. Identitas tugas ini merupakan unsur desain pekerjaan di mana staf atau pekerja harus memiliki identitas yang menjadikan pekerjaan yang dilakukan lebih tertata sehingga perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, umpan balik. Unsur desain pekerjaan ini semacam evaluasi yang membutuhkan feedback atau umpan balik dari konsumen maupun pihak yang terkait dengan jalannya perusahaan. Umpan balik ini berfungsi sebagai acuan perkembangan perusahaan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari analisis pekerjaan. Shimamura menyebutkan manfaat dari analisis pekerjaan adalah membantu dalam mengkomunikasikan harapan sebuah pekerjaan terhadap si pemegang jabatan, penyedia, dan rekan sejawatnya. Dengan menjabarkan pekerjaan apa yang dibutuhkan, bagaimana kualifikasi orang yang akan memegangnya, kapan waktu yang akan dibutuhkan untuk menciptakan pekerjaan baru itu, dan bagaimana syarat-syarat yang akan dibutuhkan, maka akan terjadi efisiensi pemakaian tenaga kerja dan optimalisasi produktivitas. Secara lebih rinci, Shimamura menjelaskan setidaknya terdapat 9 manfaat dari analisis pekerjaan, yaitu yang pertama, analisis penyusunan kepegawaian. Dalam analisis penyusunan kepegawaian,
Seorang manajer akan mencari informasi tentang pekerjaan dan mengolahnya guna menyusun struktur kepegawaian sehingga pendaya gunaan para karyawan akan lebih optimal. Yang kedua, desain organisasi. Analisis pekerjaan bisa menjadi sejenis audit dalam suatu organisasi. Analisis pekerjaan sering diaplikasikan dalam desain dan redesain pekerjaan tertentu serta pekerjaan terkait lainnya yang tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan perilaku organisasional yang signifikan. Yang ketiga, redesain pekerjaan. Suatu pekerjaan dapat digaji atau dikaji ulang ketika pekerjaan itu telah dipakai untuk meningkatkan metode pekerjaan, mengurangi kesalahan, mengeliminasi penanganan bahan yang tidak perlu dan duplikasi upaya, mengurangi kelelahan, meningkatkan tanggung jawab, dan akhirnya memperbaiki kinerja pegawai. Yang keempat, telaah dan perencanaan kinerja. Analisis pekerjaan menciptakan informasi, perencanaan, dan evaluasi kinerja lebih akurat, dan hal itu merupakan hal yang bersifat fundamental. Yang kelima, sukses manajemen. Kesuksesan manajemen tidak lepas dari analisis pekerjaan atau jabatan karena profil pekerjaan yang dibuat akan menentukan apa saja aktivitas utama, persyaratan kualifikasi dari pekerjaan, dan pertanggungjawaban dari setiap pekerja atau pegawai. Profil posisi menentukan aktivitas dan kualifikasi yang dikehendaki serta mencari planners untuk posisi tersebut apabila mereka keluar dari organisasi itu. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan. Lewat analisis pekerjaan, program pelatihan dan pengembangan dari setiap ini dan lapisan organisasi akan mudah ditentukan. Deskripsi tugas pekerjaan merupakan materi yang membantu pembuatan isi program pelatihan. Yang ketujuh, jalur karir. Jalur karir merupakan penjabaran secara eksplisit dari urusan alternatif pekerjaan yang dapat diduduki oleh seorang individu dalam suatu karir organisasional. Ketika karyawan memiliki informasi tentang persyaratan pekerjaan, maka akan memungkinkan karyawan akan memiliki perencanaan karir yang baik. Yang kedelapan, kriteria seleksi. Output dari analisis pengerjaan akan menjadi dasar kriteria seleksi karyawan baik pada awal rekrutmen maupun ketika akan dipromosikan atau penugasan selanjutnya. Yang terakhir, nomor 9, evaluasi pekerjaan. Analisis pekerjaan memberikan deskripsi atau gambaran tentang suatu pekerjaan atau langsung pada penilaian terhadap sistem yang ada, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.